Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 31 Desember 2021 merupakan hari ke-7 dalam Oktav Natal. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Inge DS, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 18 sampai dengan 21. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Dia datang. Sebab Dia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Alleluia.
Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena di dalam kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyo Yanti. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian.
Perikop bacaan Injil hari ini berjudul Firman yang telah menjadi manusia. Siapakah yang dimaksud oleh penginjil Yohanes sebagai firman itu? Tentu saja dengan cepat kita sebagai umat Katolik akan menjawab, Yesus Kristus. Mengapakah dengan yakin kita dapat menjawab demikian? Kemungkinan beberapa dari kita akan menghubungkannya dengan Yohanes Pembaptis yang ditampilkan pada perikop bacaan Injil hari ini. Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang memberikan kesaksian tentang Yesus dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Pada perikop bacaan hari ini juga diceritakan mengenai siapakah Yohanes Pembaptis. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes 1 ayat 6-8. Kita pun mendapatkan informasi dari Injil Matius mengenai pemberitaan Yohanes Pembaptis kepada orang banyak sebagai berikut. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Matius 3 ayat 2-3. Kita sebagai orang Katolik mempunyai pemahaman yang cukup baik bahwa pewartaan Yohanes Pembaptis adalah mengenai Yesus Kristus. Nah, bagaimana apabila selanjutnya kita sebagai umat Katolik diminta untuk menunjukkan di bagian mana dalam kitab suci yang menuliskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Dihadapkan dengan pertanyaan ini, orang Katolik yang kurang mengerti akan kebingungan untuk mempertanggungjawabkan imannya. Beberapa orang yang kurang kritis akan menjawab sekedarnya saja, seperti demikian. Ya, pokoknya saya percaya saja, karena saya sudah diajarkan seperti itu. Beberapa orang lain yang tidak dapat menjawab, namun kemudian berhasil diyakini bahwa Yesus bukanlah Tuhan atau Yesus bukanlah manusia. Banyak yang kemudian meninggalkan gereja. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang belum mengenal Kristus dan dengan sungguh-sungguh mencari pengertian mengenai kebenaran, kemudian menjadi percaya dan dibaptis. Maka marilah kita mengamati dengan seksama kalimat pada ayat pertama yang dituliskan oleh penginjil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita dapat melihat betapa indahnya ayat ini. Begitu jelas dan begitu tegas. Apabila kita sebagai orang Katolik sudah mempunyai pengertian bahwa firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus, dengan ayat ini kita dapat dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa firman yang adalah Yesus itu juga adalah Tuhan. Penginjil Yohanes meletakkan kesimpulan dari keseluruhan Injil yang ditulisnya pada ayat pertama, yaitu bahwa Yesus Kristus yang ia wartakan adalah Tuhan.
Ia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah sendiri yang datang ke dunia, menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Di akhir perikop, Injil Yohanes juga menegaskan dengan jelas siapa yang dimaksudkannya sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Terang yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis dan firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah Yesus Kristus yang adalah penggenapan dari hukum Taurat. Dia adalah Yesus Kristus yang membawa kasih karunia dan kebenaran masuk ke dalam dunia. Bacaan pertama hari ini mengingatkan kita untuk waspada pada pengajaran-pengajaran sesat mengenai antikristus di akhir zaman. Ajaran antikristus menyangkal bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Mereka menyangkal bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dikatakan juga bahwa orang-orang yang menjadi antikristus sesungguhnya berasal dari jemaat Kristus sendiri. Tetapi, mengapa mereka pada akhirnya menyangkal iman mereka sendiri? Sebagai orang Katolik, kita harus mempunyai iman yang juga disertai dengan pengertian yang benar akan firman Tuhan, agar kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Menyongsong tahun 2022, marilah kita sebagai murid-murid Kristus mau lebih berkomitmen lagi untuk mengenal firman Tuhan dan mencari pengertian-pengertian yang baru agar iman kita semakin bertumbuh dan semakin diteguhkan. Semoga dengan demikian kita tidak kehilangan keselamatan dan kasih karunia yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih karuniamu yang besar dengan mengaruniakan puteramu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Terangilah akal budi kami agar kami beroleh pengertian yang benar akan firman-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami tetap setia mengikutimu sampai akhir hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.